Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, segitiga PQR memiliki bayangan di P aksen 3,4, Q aksen 4,2, dan R aksen min 3, min 1. Koordinat titik Q adalah titik-titik. Koordinat titik Q belum kita ketahui, kita anggap saja X, Y, di mana titik ini dilakukan refleksi pada garis Y sama dengan negatif 1. Maka untuk pencerminan atau refleksi yang dilakukan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, nilai X-nya tidak berubah. Maka untuk Q aksennya, X-nya tetap X. Kemudian untuk titik Y-nya, bayangannya berubah menjadi 2 dikali nilai Y bayangan, nilai Y cermin, dikurangkan dengan titik Y asal. Dan dari soal kita ketahui bahwa untuk Q aksennya adalah 4,2. Berarti kita samakan X-nya adalah 4. Kemudian untuk bagian Y-nya, min 2 kurang Y sama dengan 2. Maka min Y sama dengan 2 dikurang min 2 menjadi 4. Sehingga Y-nya adalah negatif 4. Kita gabungkan sehingga titik Q-nya adalah X, Y, yaitu 4, negatif 4. Dengan demikian kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah titik-titik. Di pernyataan A, luas bangun datar hasil translasi adalah tetap, berarti ini jawabannya adalah benar. Ukuran bangun datar hasil translasi adalah tetap, ini juga benar. Keliling bangun datar hasil translasi adalah tetap, ini juga benar. Kemudian letak bangun datar hasil translasi adalah tetap, ini adalah salah. Jadi letaknya berubah posisi. Yang tidak tepat berarti kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Hasil translasi titik pada gambar sejauh 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas adalah titik-titik. Kita pindahkan 2 ke kanan, kemari. Dilanjutkan 5 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 kemari. Jadi kita akan ambil jawabannya posisinya titiknya di sini. Kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai adalah yang di option D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gambar berikut yang menunjukkan hasil refleksi ruas garis AB dengan A 2,4 dan B 4,-5 terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Titik A-nya di 2,4. Kalau kita perhatikan 2,4 berarti posisinya di sini. Kemudian B-nya 4,-5 posisinya di sini. Kalau ruas garisnya seperti itu, kita perhatikan ini hanyalah pergeseran ke samping ya. Jadi ini bukanlah refleksi. Kita lanjutkan yang di bagian B. Titiknya 2,4. Kemudian di 4,-5. Kalau kita tarik ini juga garisnya sejajar, dia hanya pergeseran. Berarti ini adalah translasi. Ini juga translasi. Di bagian C, titik A di 2,4. Kemudian B-nya di 4,-5. Kita tarik. Dan dicerminkan pada sumbu Y. Titik pencerminannya sesuai, B-nya juga sesuai, maka kita pilih jawabannya di option C. Sebagai pembelajaran kita bahas yang di bagian D. Titik A di 2,4, kemudian 4,-5 kemari. Kalau kita teruskan gambarnya, ini adalah tidak termasuk refleksi ya. Jadi dia bukanlah pencerminan. Atau kita bisa anggap sebagai pencerminan, tapi pencerminan pada sumbu cerminnya adalah di X sama dengan 3. Jadi berbeda dengan yang diinginkan di soal. Jadi untuk pencerminan pada sumbu Y yang kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut.
Perhatikan gambar berikut. Translasi bangun A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar tersebut adalah sejauh titik-titik. Mungkin yang paling gampang kita hitung adalah posisi dari titik A menuju ke aksen. Kita hitung pergeseran ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti translasinya adalah 7 ke kiri. Kemudian untuk arah vertikalnya dia tidak menuju ke atas ataupun ke bawah. Berarti secara vertikal pergeserannya 0. Maka jawaban translasinya adalah di negatif 7,0. Kita pilih jawabannya yang di option D. Kita lanjutkan ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Hasil translasi titik C sejauh 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah adalah titik-titik. Jadi kita perhatikan titik C. Koordinatnya adalah di X-nya min 3. Kemudian titik Y-nya adalah di 4. Ditranslasi dengan 6 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah, berarti negatif 2. Kita dapatkan C aksennya di min 3 tambah 6 adalah 3. Kemudian 4 tambah min 2, jawabannya 2. Maka jawabannya C aksen di 3,2. Kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Persegi panjang KLMN dengan koordinat titik K, min 5, 4, L, min 3, 4, M, min 3, 8, dan N, min 5, 8, ditranslasi sejauh 8 ke satuan kiri dan 3 ke satuan ke atas. Hasil translasi persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Jadi di titik K, negatif 5,4, ditranslasi 8 satuan ke kiri, berarti minus 8, 3 satuan ke atas, berarti positif 3, kita peroleh di negatif 13,7. Jadi kita sudah pastikan jawabannya yang di option D. Kita lanjut yang titik L sebagai pembelajarannya. Min 3,4 ditambah min 8,3, translasinya sama. Kita peroleh di negatif 11,7. Ini juga benar. Kemudian titik M, negatif 3,8 ditambah negatif 8,3. Kita peroleh negatif 11,11. Jawabannya benar. Untuk titik N, di negatif 5,8 ditambah negatif 8 dan 3, kita peroleh di negatif 13,11. Jawabannya benar. Dengan demikian kita pilih jawabannya yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Titik D aksen 4,-2 adalah hasil translasi titik D sejauh 6 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Koordinat titik D adalah titik-titik. Koordinat titik D, X, Y belum diketahui. Ditranslasi 6 ke kanan, 6 ke bawah, memberikan bayangan di 4, negatif 2. X tambah 6 sama dengan 4, berarti X-nya negatif 2. Y kurang 6 sama dengan min 2, berarti Y-nya 4. Maka koordinat titik D adalah di X, Y, negatif 2,4. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjutkan ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Titik P aksen adalah hasil rotasi titik P sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum dengan jarum jam. Koordinat titik B adalah titik-titik. Apabila P dicerminkan, dirotasikan berlawanan arah dengan jarum jam, maka dari P aksen, kalau kita ingin mencari titik P adalah kita rotasikan dengan kebalikannya, yaitu searah jarum jam. Jadi posisinya di sini kita rotasikan searah jarum jam, maka akan kita dapatkan nanti posisinya di P-nya adalah di 3, negatif 2. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil rotasi titik D negatif 7, negatif 10 sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 adalah titik-titik. Pada rotasi sejauh 180 derajat, tinggal kita kalikan X dan Y-nya dengan angka negatif. Berarti dari D, negatif 7, negatif 10, kita kali negatif, maka di aksennya kita peroleh di 7,10. Kita pilih jawabannya yang di option D. Demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.